Halo semua, balik lagi bareng Fa di Your Story ID. Nah, ini untuk openingnya, maaf ya kalau agak lemes ya, soalnya semalam tuh belum tidur. Dan sebelum kita mulai video yang part 2 itu, aku cuman mau ngejelasin dulu lagi nih. Kan sebelumnya aku belum pernah ngejelasin nih perbedaannya silk sama mink. Jadi aku mau jelasin dulu di sini secara singkat biar kalian nggak ada yang bingung-bingung ya. Jadi untuk silk sama mink ini, yang silk ini terbuatnya dari silk fiber ya katakanlah ya. Terus untuk yang mink ini adalah buatan dari sintetis PBT. Jadi itu nanti ada nama kimianya gitu. Itu kita nggak perlu tahu sebetulnya dia terbuatnya dari apa. Karena pada prakteknya itu di dalam box mau tulisannya itu mink, mau tulisannya itu silk, itu tuh tetap rancu dan membingungkan. Tapi yang perlu kalian tahu adalah ketika kalian membeli bulu dengan embel silk atau mink, yang finishnya lebih bagus itu adalah yang mink, dalam arti dia menyerupai bulu mata asli ya, bagusnya di sini ya. Dan untuk yang silk ini dia memberikan kesan yang lebih kaku atau lebih keras, lebih medok lah. Jadi kalau kita ngelihat alas essence-nya orang, kenapa beda-beda, ada yang bisa natural kayak bulu mata asli, ada yang kelihatannya medok banget kayak barongsai, itu karena memang perbedaan bahan yang digunakan. Jadi itu bisa banget dari bahannya itu sendiri. Jadi untuk yang lebih menyerupai bulu mata asli itu si mink ini, dan yang lebih kelihatan palsu ini si silk. Dan si silk ini adalah dia kurang konsisten di hasilnya, di satu barnya itu. Di satu barisnya itu dia hasilnya kurang konsisten, kayak agak panjang pendek, dan dia itu gendut kurus, bahkan kepotong lili seperti itu. Itu menurut teori dan yang menurut aku pengalaman sendiri seperti itu. Dan tolong juga jangan bingung kalau aku nyebutin antara pangkal sama ujung, karena kalau disebut terus pangkal ujung itu kadang orang bisa keder ya. Jadi pangkal itu yang deket bulu mata asli itu pangkal, ujung itu yang udah di ujung. Jadi ini kalau bulu mata begini, ini pangkal, ini ujung ya. Jadi jangan bingung. Oke, aku kan sering nyebutin nih, oh ini kalau udah kena lem pangkalnya keras, oh ini ujungnya lembut pangkalnya keras. Jadi jangan sampai bingung, oke? Jadi nah di video ini, terus aku mau spoiler nih, di video ini ada salah satu bulu yang bagus, yang ya serius ada salah satu bulu yang bagus. Jadi kalian wajib banget tonton sampai habis. Dan selain aku tuh ngebacot ini tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa di tiap brand itu, aku tuh ada sambil praktekin gimana sih caranya aku ngambil fan volume. Jadi kalian bisa sekalian belajar, sekalian bisa contoh-contoh sebelum aku bikin video khususnya ya. Jadi PR ku tuh banyak tapi orangnya cuma satu, waktunya cuma 24 jam. Belum aku tuh tipe yang gak bisa terus-menerus ngelakuin hal yang sama, tipe yang harus bener-bener balance gitu. Jadi curhat lagi ya kan, kebiasaan curhat deh dikit. Jadi semalam tuh aku tidur tuh cuma literally 6 jam, dan 6 jamnya itu pun kepisah-pisah gitu. Makanya kayak aku tuh maunya ceria, tapi mungkin bawaan belum tidur ya. Nih kantong mata udah begini ya kan, bawaan maksudnya kehitungnya belum tidur gitu, kehitungnya belum sempet tidur. Itu tidur apa 3 jam dicicil 3 jam gitu. Kalau aku sih yang kayak gitu sih bikin aku jadi zombie gitu di keesokan harinya. Cuman aku pikir daripada videonya lebih telat lagi update-nya, ya apapun yang terjadi aku harus nge-record bagian ini gitu. Makanya aku ini juga muka kayaknya tuh agak bengkak, entah aku gemukan lagi atau memang bengkak efek gak tidur sih, aku juga gak tahu lah, bodo amat lah. Di next video itu sisanya bulu yang belum di-review kayaknya cuma 3 atau cuma 2 gitu ya, aku juga agak-agak lupa. Tapi di next video juga nggak kalah bagus gitu. Jadi aku simpan the best for the last, yaitu si Yelix itu. Yelix ini kan familiar dan populer banget ya. Jadi dan salah satu dari Yelix yang kemarin tuh bagus gitu. Jadi pastiin banget kalian nyalain loncengnya untuk nunggu part yang ketiga. Spoiler dikit masalah ini ya, masalah live. Jadi gini, aku tuh mau banget live, cuman ruanganku itu agak gelap kalau malam ya, karena kan jam live kan kutentukan malam. Ini sih aku udah beli ring light dan coba ring light di siang hari, cuman aku tuh agak gaptek cara pakainya ya. Ini pakai ring light bukannya tambah cakep, tapi malah semua redness apa segala macam tuh makin kelihatan gitu loh. Jadi gue masih agak bingung, ini tuh gunanya tuh maksimalinya si ring light tuh kayak gimana, gue juga masih bingung. Tapi soon gue bakal live, jadi please follow ya. Go follow @valke_2017 sama @yourstory_id. Gue bakal live di dua-duanya gitu. Oke, kepanjangan kan nanti.
Nah, next ini adalah yang lebih silk ya, lebih sintetis lagi daripada si Dolly. Ini adalah Black Diamond. Black Diamond harganya waktu itu aku beli 100 ribuan ya. Jadi ini dari sekian banyak bulu. Oh my god. Kita SMR dulu. Tuh, serem banget kan, 015 padahal. Ini 015C. Dan oh ya, kita langsung ambil satu aja Bung untuk melihat lentiknya ya kan. Dan lentiknya pun juga agak aneh ya Bung. Tuh, ini kayak a B, hampir kayak a J malah, bukannya malah C. Ini aneh banget sih. Ini aneh banget. Langsung kita coba ya bikin 2D pakai ini. Wow, pangkalnya sih serem banget sih ini. Ini pangkalnya serem banget. Dan kalau sampai dia tuh berbunyi kayak gitu, kayak aku tuh udah mau pasangin ke orang juga nggak mau gitu loh. Udah pasti kayak ini bakal keras banget, dipegang keras, pangkalnya juga keras. Oke, sambil kita review, kita tunggu kering biar kita tahu pangkalnya itu keras apa enggak ya. Nah, ini balik lagi. Ini tuh lentiknya aneh. Terus ininya keras, plastik, dan kurasa mending di skip aja ya. Sorry banget. Mending di skip aja. Soalnya masih lumayan sih. Ujungnya masih lumayan, tapi kan kita nggak tahu. Kayaknya harusnya udah kering sih. Kita coba ya. Keras pol, sumpah. Kelihatan nggak sih? Kalau kulit aku kayak kulit gua kayak langsung jelek gitu. Ih, sumpah keras pol. Keras banget. Aduh, cuma segitulah reviewnya ya. Harganya 100 ribu. Kalau bisa sih di skip aja. Kita next. Oke. Nextnya itu ada dari Mulales. Ini salah satu brand yang kayak sempet populer banget gitu. Populer dan hype banget, kayak orang tuh tahu Mulales gitu kan. Dan ini aku baru kali ini berkesempatan untuk pegang langsung ya, karena aku tuh orangnya tipe yang nggak terlalu kepo-kepo gitu dengan bulu-bulu eyelash extension ya. Kayak kepoku tuh dalam 3 tahun aku berusaha sendiri tuh kayak mungkin cuman ada 3-5 kali doang. 3-5 kali doang. Jadi nggak sekepo itu sampai tiap ada brand pesen. Jadi ini baru pertama kali sih. Aku sempat penasaran. Terus ada brand yang Vietnam juga ya kalau nggak salah, yang sempat populer banget. Apa yang ini ya, yang brand Vietnam ya? Tapi ini tulisannya Hangul gitu sih. Dan ini first impression sih kayak ini bulu yang bagus. First impression lihat kayak ini tuh bulu yang bagus aja gitu. Oh ya, kita lihat dulu ini. 010C12. First impression sih kayak ini tipe bulu yang bagus, karena ini tipe bulu yang aku suka. Tipe bulu yang dari awal itu agak glossy tapi tetap memberikan kesan kalau ini tuh matte, kalau ini tuh bakal natural kalau dipakai. Jadi nggak terlalu eyelash extension yang bakal lebay medok kayak gitu. And then karena ini No 10, kita akan coba bikin fannya kayak apa ya. Oke, aku nggak pakai sisir lagi, kita coba ambil 4 deh. Oh, pasti pegang gini masih ada sensasi silknya sih sebenarnya. Terus ini kayaknya nih yang terakhir kagak terlalu nyambung, gak apa-apa lah. Wah, lem gua udah bejat rupanya. Lem yang saya ambil dari tadi sudah bejat. Terus ini kayak udah nggak nyambung gitu. Oke, dapet 3. Not bad lah, lentiknya juga oke. Kalau dibikin fan juga nggak terlalu susah ya, maksudnya kualitas ininya sih, kualitas rekatannya tuh juga oke, karena ada bulu yang murah-murah tuh kualitas rekatannya jelek, jadi kita tuh hampir nggak bisa bikin fan yang manual. Dan oke, ya itulah kendala bulu murah, kadang suka gitu ya, waktu dicabut mendok banget sih, mendok dan kasar ya, waktu dicabut ya kan harus lembut gitu ya kan, waktu dicabut itu suka ketinggalan begitu. Coba lagi untuk subscriber yang mau melihat teknik-teknik saya mengambil bulu ya kan, monggo. Oke, jadi kalau bikin Russian tuh ya manual begini guys, kalau nggak pakai yang auto pen atau fan ya, tuh ya manual begini. Dan ini tuh karena nggak di bidang data tuh gue jadi agak kagok gitu ya, tuh kan
ketinggalan lagi, bikin 5 jadi 4, piye maunya. Oke, itu tadi ini menyatu ya kan, dia menyatu dengan sebelahnya karena lemnya udah gagak bagus sih. Habis gini aku tetes lem lagi dulu ya, tapi ini bulunya hampir oke lah. Terus dia lihat, dia hitamnya juga dapet elastis ya, elastis. Dan kita cek pangkalnya ya, yang ini kan pasti udah kering nih, pangkalnya keras apa enggak? Oh, lumayan sih, pangkalnya lumayan keras ya. Secara ini bulu silk pastilah ya. Coba bentar kita intip harganya ya. Harganya sih mula 125, kira-kira 125an. Tapi ya oke sih, daripada harus beli doli kayak ini tuh lebih nih finishnya tuh loh. Dia tuh kayak lebih kayak bulu mahal, lebih kayak bulu mink gitu loh. Bener-bener yang mink, yang mink aja gitu. Soalnya kadang-kadang tuh orang bilang mink, tapi ujung-ujungnya juga plastik hasil kayak gitu. Oke, kita move next. Nah, kemudian ini ada bulu dari Charming Eyelashes ya harusnya ya. Dan ini tuh belinya di luar negeri, which is kayaknya agak susah dicari gitu loh ya di Indonesia. Kayaknya aku cuma ya akan tunjukin aja, karena kan ini juga bulunya dari luar negeri, jadi mungkin kita kepo-kepo dikit. Jadi ini Silk Lash, diameternya enggak ada ya, made in Korea. Oke, diameternya enggak ada, made in Korea, tapi kok tulisannya Chongwon, ini gimana maksudnya? Oh ya nggak apa-apa sih, made innya Korea, tapi mungkin ini bulu-bulu Cina gitu. Dan ini keras pol, keras walaupun perpotongannya di sini nih kayak dibikinnya matte gitu, kayak dibikinnya halus tipis nih. Kita lihat ya, tuh. Tapi dia ada bunyinya gitu sih. Kita coba ambil satu aja kali ya, karena kita juga nggak tahu nih diameternya berapa. Kayak gini, nggak aku kasih lem sih, lumayan elastis. Oh, tapi kalau aku pegang gini sih ada bertekstur, tipe-tipe tekstur silk gitu ya, kayak gitulah. Jadi harus hati-hati banget sih, walaupun kita kayak beli bulu di luar negeri, beli bulu yang harganya tuh mahal. Kayak ini katanya Ciaodo juga mahal sih, entah kayaknya per kotak 250. Dan gue kalau disuruh beli per kotak 250 kayak gini, jadinya ya kagak mau lah kemana-mana. Mending gue beli flat lash-nya punya Bling ya kan, udah 250 atau 300 tapi kayak kelihatan jelas gitu, daripada beli yang kayak gini. Jadi emang kayak gitu ya teman-teman, bulu eyelash extension itu tricky. Kadang dia itu kelihatan di ujungnya tuh halus, tapi ternyata pangkalnya itu kasar gitu. Oke, kita next. Terus kita ada Abneti Eyelash, semoga gue nggak salah bacanya. Ini diameternya 0,07, tipe D dan mix size. Nah, bulu ini itu ngeselin ya teman-teman ya. Gue tuh udah mau buka, udah mau ambil, tapi dia itu kayak nih, kagak ada rekatannya woi. Apa gue yang gak bisa ngambil, apa gimana, apa gue yang bodoh gitu ya kan. Tuh sama aja gitu loh. Jadi gue kayak nggak berani apa-apain. Terus ini per box 35.000, dan halus sih sebenarnya, lumayan sih. Apa kita coba ambil, tapi kayak masih dari dalam sini aja ya. Oh, dengar nggak suaranya? Oh, ini tipe bulu yang tadi aku bilang sih, yang kayak ya kalau kita pegang halus, tapi di aslinya ini kayak pangkalnya bisa jadi kasar. Dan ya yang jelas ini teksturnya silk aja sih, terlalu silk. Aku biasanya nggak suka bulu-bulu tipe kayak gini, jadi ini aku skip aja sih. Kalau kalian mau juga kalian bisa skip untuk beli Abneti Eyelash ini. Terus di next video gue bakal review satu brand yang aku juga baru nemu, dan dia tuh oke banget untuk dibuat bulu volume. Jadi kalian bisa stay tune, tungguin video aku selanjutnya. Nanti aku bakal bahas terpisah. Jadi aku bahas di sini tuh bulu-bulu yang populer berada di pasaran, tapi bulu yang aku rekomendasiin bakal aku bikinin satu video terpisah. Oke? Next. Okay, I hope you guys enjoy this video again. See you.